Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Semangat belajar untuk pagi hari ini. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Sehat ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah, walaupun terkadang suka ngerasa lelah gitu ya kalau lagi ngurusin suami, ngurusin anak, pastilah ya, ngurusin kerjaan rumah juga ya. Mungkin juga bapak-bapak yang ada di rumah mungkin juga suka ngerasa lelah kalau lagi nyari nafkah, mungkin pergi pagi, pulang pagi. Tapi tenang aja ya, kelelahan itu terkadang ada kelelahan yang sama Allah tuh dibanggakan, sama Allah disukai, bahkan dipuji. Pagi hari ini akan kita bahas ya jamaah yang ada di rumah, begitu juga yang ada di studio. Tema kita adalah ini loh lelah yang dicintai Allah dan Rasulullah. Tepuk tangan yuk, biar kita semangat pagi hari ini belajar, biar kita fokus ya. Ada tayangan nih, yuk sama-sama kita lihat. Yang ada di rumah juga, tayangan ini badai di Mekah. Kita lihat tayangannya, silakan. Bismillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya robbal alamin. Ustaz Maulana, aku mau ngomongin soal jihad. Soal jihad. Banyak yang berjihad mungkin membela harga dirinya, membela agamanya. Atau mungkin juga ada orang-orang yang ngerasa mau tawuran gitu, anak-anak SMA itu nggak tahu ngebela apa, apakah itu termasuk jihad apa enggak. Mungkin ngerasa bagaimana, bangga apa enggak gitu kan. Tapi di sini yang mau digarisbawahi adalah jihadnya gitu Ustaz. Kalau ada orang yang lelah dalam berjihad, kalau tawuran kan udah pasti nggak berjihad ya. Nah kalau ada lelah dalam berjihad, apakah Allah menyukai itu? Apakah itu termasuk lelah yang disukai Allah dan juga Rasulullah? Jihad Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarak. Silakan Ustaz Maulana. Kasih banyak Mas Sony, izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semuanya yang merasa lelah, letih, lesu dan sebagainya, kecapean, maka ketahuilah itu semua dinilai oleh Allah. Maka ada lelah yang mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah lelah karena jihad. Jihad itu kalau diartikan banyak sebenarnya makna di balik jihad itu. Ada yang bermakna usaha, ada bermakna kesungguhan, ada yang bermakna mempertahankan. Maka kalau kita berkata jihad, menegakkan, ya, menegakkan, termasuk jihad dalam menegakkan pendirian, menegakkan agama, menegakkan rumah tangga, mempertahankan rumah tangga, mempertahankan pendidikan sekolah dan mestinya sebagainya. Itu termasuk jihad dalam berdakwah jihad. Maka kalau diartikan jihad di zaman Rasulullah, mungkin yang dalam pikiran kita adalah jihad bagaimana dalam al peperangan. Tapi ketahuilah jihad ini adalah bentuk kesungguhan. Maka seorang ditanya, mohon maaf bertanya kepada perihal tentang jihad, maka kita ambil gambaran lelah karena jihad ini apakah mengandung pahala? Jawabannya iya. Aduh, perang. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang lelah memperjuangkan menafkahi anaknya? Apakah termasuk jihad? Iya, kata Nabi. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang lelah berjuang untuk mengurus orang tuanya? Apakah termasuk jihad? Iya. Apakah orang mencari nafkah, mencari kerja, mencari rezeki dari Allah dengan cara bekerja supaya dia tidak dihinakan, tidak menjadi pengemis? Apakah itu termasuk jihad? Iya. Tapi kalau ada orang mencari nafkah dengan kesombongan, dengan riya,
maka itu jalannya setan. Oh, berarti tergantung niatnya kita mau Iya. mencari nafkah karena apa gitu ya? Jadi orang bekerja termasuk jihad. Sony sekarang lagi jihad. Lagi jihad, Masya Allah. Berarti Ustaz Maulana jihad, Jihad. Habib jihad. Ya, semua Ustaz Syam doang ya enggak dong? Jihad juga. Enggak dong. Kan dia ada jihan. Ustaz Syam jihad. Ini kan buat aku punchline-nya, malah dia ambil lagi. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong. Masya Allah, Insya Allah. Termasuk ibu-ibu yang dari Duma ya. Dari Duma, dari Bandung datang jauh-jauh ke sini. Semoga ini adalah jihad kita termasuk kepada Allah ya. jihad untuk Masya mendapatkan Allah. ilmu. Amin ya robbal alamin. Berarti jihad itu bisa mendapatkan pahala dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib, kalau lagi ibadah tapi kita ngerasa lelah gitu, katanya Allah suka ya sama lelah kita saat ibadah. Itu maksudnya apa sih? Karena terus Jelasin. ya aku penasaran deh. Supaya nggak lelah gimana ibadahnya biar makin rajin juga ya Habib. Ya akhir bismillah. Silakan Habib. Wan Mas Sony, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansarihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, insyaallah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina." Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut, "Fi ladahdiyanahum." Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala subulana, kepada mereka yang betul-betul berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dengan apa? Memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang baik. Lelah beribadah, lelah dalam melakukan amal saleh, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik, yang betul-betul kepada makhluknya diberikan kebaikan dengannya, pertolongan, dukungannya, perlindungannya, keselamatannya, dan juga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ditimpa sesuatu, mengalami musibah, mengalami hal-hal cobaan atau apapun bentuknya, maka jangan berkata, seandainya kalau aku berbuat begini nggak jadi nih begini, kalau aku berbuat begitu nggak akan jadi begitu, kalau aku nggak pergi ke sana nih nggak akan terjadi nih, kalau misalkan seandainya aku bangun malam belajar nggak mungkin aku dapat nilai jelek, seandainya kalau misalkan seandainya saya nggak bersama dia mungkin saya lebih baik lagi. Jangan, tapi katakanlah bahwasanya semua itu adalah gudarullah, kehendak dari Allah. Jangan berandai-andai, tapi katakan semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang dapat diambil, ada petunjuk dari Allah yang bisa dijalankan, ada sesuatu yang bisa diambil daripada apa? Daripada sesuatu hal, dampak dan terjadinya kehidupan manusia, semua udah berada dalam qudrat dan iradat, petunjuk dan kehendak Allah, sehingga manusia jalankan, berdoa, meminta dalam sebuah kebaikan dan kebaikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan penduduk Arafah, berkata kepada malaikatnya, lihatlah kondisi umatku, mereka berada di Arafah dalam keadaan berdebu dan lusuh, tapi apa? Mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah membanggakan kepada malaikat-malaikatnya. Bu, semuanya penonton di rumah, kita berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa lelah dan menjadi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bareng-bareng. Ini doanya, lelahnya hilang, nikmatnya besar, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfini Allahumma shfini minan naumi biyasiri warzuqni saharan fi ta'atika. Ya Allah, sembuhkanlah aku karena sedikit tidur, dan berilah aku rizki ya Allah, rezeki yang tidak tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk taat kepadamu, sehingga kami bangun malam ya Allah beribadah kepadamu. Jadi manusia ketika dia berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah, Allah melihat hamba-hambanya,
Allah melihat daripada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya Rasulullah. Bangun malam pahalanya besar, berjuang di jalan Allah pahalanya besar, ikhtiar dalam mengorbankan diri dan jiwanya untuk menafkahi anak istrinya, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang menyerah, jangan pandang lelah dalam dirinya, tetapi ganjaran yang besar yang Allah berikan, maka angkat tangan berdoa kepada Allah, qiyamul lail, bangun malam, salat tunduk minta kepada Allah petunjuknya, bahwasanya ibadah yang kita lakukan, jihad yang kita lakukan, bekerja pada malam hari, siang hari, pagi hari, merupakan daripada bentuk ikhtiar dan berharap pertolongan Allah. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Masya Allah, semoga lelah kita dalam ibadah insya Allah Allah ganti dengan nikmat, hidayah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah nonton Islam itu indah, insya Allah apa yang disampaikan guru-guru kita bisa kita sampaikan lagi ya ke orang-orang yang ada di rumah atau saudara kita ya, insya Allah bisa mengajak kebaikan juga. Karena katanya Allah itu juga menyukai orang yang lelah ketika mengajak kebaikan kepada orang lain, orang yang berdakwah. Tapi kira-kira ini ada suratnya nggak sih hal-hal seperti ini? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terus ada doanya nggak sih, atau biar kita tuh selalu bisa rendah hati? Oh, Masya Allah. Penjelasannya Ustaz Syam. Baik guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang hadir di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak ataupun berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa amila shaliha, kemudian mereka mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri atau termasuk orang-orang yang muslim. Al-Quran surah Fussilat ayat 33. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lelah selanjutnya yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala adalah lelahnya seseorang berdakwah. Karena ternyata berdakwah itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang enteng. Banyak di antara kita mungkin mengartikan berdakwah itu adalah tugasnya seorang dai, ustadz. Banyak yang mengatakan bahwa mungkin berdakwah itu tugasnya seorang yang berceramah. Padahal berdakwah itu adalah tugas kita semua. Ibu-ibu yang hadir di sini dakwahnya kepada siapa? Mungkin kepada suami yang belum mau sholat. Berdakwah kepada siapa sih ibu-ibu ini? Mungkin kepada suami yang masih berani mengambil pekerjaan yang haram. Dakwahnya ibu-ibu ini kepada siapa sih? Dakwahnya ibu-ibu ini kepada anak-anak yang ternyata anak-anaknya ini masih sulit untuk diajak menuju kebaikan. Dakwah semua namanya itu. Dakwahnya ibu ini kepada siapa sih? Wabil khusus dakwah kita kepada diri kita sendiri. Kenapa? Diri ini kadang-kadang udah tahu sholat itu wajib, tapi masih malas mengerjakannya. Udah tahu kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak ikut majelis taklim, saya nggak bisa ngaji, tapi masih malas untuk mengaji, masih malas untuk ikut majelis taklim. Maka dakwahnya wabil khusus untuk diri sendiri. Kemudian kepada siapa? Untuk orang-orang terdekat. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Ternyata orang-orang yang kita lihat secara zahir melakukan kemungkaran. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, siapa yang melihat suatu kemungkaran falyughayyir biyadi, maka cegahlah dengan
dengan tangannya, ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan hatinya, yaitu dengan membenci perbuatan tersebut. Tapi ada sebuah hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin yang sangat indah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lelah dalam berdakwah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Ar-rafiq. Apa itu ar-rafiq? Yang maha welas kasih, yang maha lembut terhadap hambanya. Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqah. Dan Allah sangat menyenangi kelembutan. Berarti ketika berdakwah, ciri orang yang tidak lelah berdakwah adalah tidak pernah menghujat orang, tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang. Nih ada orang diajak sholat, bu, ayo sholat, tidak mau sholat, maka dia tetap dalam keadaan ar-rafiq, tetap dalam keadaan rifqah, tetap dalam keadaan lemah lembut terhadap orang yang diajaknya, bukan mengejeknya. Ah, dasar kau tidak mau sholat, mudah-mudahan kau diazab sampai 7 turunan. Ah, itu bukan dakwah namanya itu. Itu tetap dia dalam keadaan lembut dalam berdakwah, sehingga dalam keadaan seperti itu dia bisa berdakwah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada sebuah kisah, ada seorang ulama melewati segerombolan orang yang sedang mabuk. Lalu kata muridnya, "Wahai Syekh, mereka sudah bertahun-tahun mabuk. Udahlah, doain aja dihancurkan sama Allah." Apa kata Syekhnya? "Ya Allah, sebagaimana mereka bisa menikmati minuman keras di dunia, jadikanlah mereka bisa menikmati surga." Masya Allah. Kaget muridnya, loh kok malah didoain kebaikan? Ya. Kata Syekhnya, kalau saya mendoakan mereka menikmati surga, berarti saya mendoakan mereka bertaubat. Karena nggak mungkin masuk surga kalau nggak taubat. Ya Allah, berarti orang yang menyampaikan kebaikan dengan cara yang lembut bisa disebut dakwah juga, Iya ya? dong, itulah. Masya Allah. Jamaah, nanti aku kasih kesempatan buat nanya ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nih dari jamaah yang ada di rumah yang mau aku baca ini. Dari @meja karisma. Assalamualaikum, cuman mau minta tolong sampaikan ke orang tuaku. Oh, minta tolong nih, Mah, Pa, udah nggak usah khawatir ya. Sekarang saatnya aku yang banting tulang ke sana ke sini buat kasih mama dan papa. Wah, Masya Allah, semoga mama papanya baca ya, dan semoga kita doakan yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah, amin. Ngomongin rezeki, nanti kita bahas ya mengenai rezeki ya. Jamaah juga ya, jangan kemana-mana, kita bahas mengenai rezeki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.